Terima kasih kepada Hadratul Habib Abdurrahman bin Syekh bin Salim Al-Abbas dan juga para habaib yang lainnya hadir yang saya hormati, para kiai, para ajengan, para ustadz, wa asatizah yang malam ini hadir. Sebelum dan sesudahnya saya mengucapkan banyak terima kasih dan para jamaah. Alhamdulillah bisa berlangsung tanpa dinyana, tanpa diduga, sudah sampai daripada 2 jam majelis. Menunjukkan keberkahan. Berkah sudah terang kelihatan. Amin. Amin. Saya hanya bicara sedikit karena waktunya sempit. Saya memberitahu, mengabarkan kepada Anda semuanya tentang Isra dan Mi'raj. Banyak orang menganggap Isra biasa saja. Isra dan Mi'raj ini yang luar biasa. Bahkan di dalam Al-Quran ada 2 surat khusus tentang Isra dan Mi'raj. Di dalam Isra, perjalanan Nabi alaihi salatu wassalam. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu Isra-nya. Di mana ini belum pernah terjadi. Dari zamannya Nabi Adam mungkin sampai akhir tidak akan terjadi seperti tanggal 27 Rajab. Begitu cintanya Allah sama Rasulullah yang luar biasa sekali. Bahkan Nabi pun pada malam tanggal 27 Rajab nggak tahu. Karena Rasulullah itu setiap malam datang ke Ka'batul Musyarrafah. Waktu itu belum turun tentang wajibnya sholat 5 waktu. Rasulullah setiap malam sholat, dan para anbiya itu merupakan wajib sholat lail. Dan yang pertama kali Rasulullah berjamaah dengan Ummul Mukminin Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Lalu yang keduanya yang ikut sholat jamaah Al-Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Itu belum datangnya tentang ayat atau perjalanan Isra dan Mi'raj. Dan Rasulullah setiap malam datang ke Ka'bah sholat. Di sisi lain, Rasulullah pun heran pada malam itu udaranya tidak panas, tidak dingin. Dan Rasulullah habis sholat agak nyandar. Hatim, bahasa Arabnya itu ngomongnya hatim, itu nyandar daripada Ka'batul Musyarrafah. Tertidur. Tidak lama datang malaikat Sayyidina Jibril dan Mikail membangunkan Rasulullah dengan hormatnya. Lalu ditanya oleh Nabi malam itu, ada apa ya Jibril? Ini antum pegang kalimatnya Sayyidina Jibril. Luar biasa sekali. Sayyidina Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, ya Habibullah, ya Muhammad Nabiullah, ini malam belum pernah terjadi seperti ini malam. Allah Subhanahu wa ta'ala menghias demikian hebatnya di langit-langitnya Allah. Lalu malaikat semuanya sedang menunggu Anda ya Nabi Allah Muhammad. Mereka semuanya memakai pakaian-pakaian kebesarannya para malaikat. Mereka semuanya menunggu Rasulullah SAW. Ya Nabi Allah Muhammad, belum pernah terjadi seperti malam ini. Seluruh para nabi dari Adam sampai terakhir dikumpulkan oleh Allah di Masjidil Aqsa. Mereka sekarang menunggu kedatangan
kehebatan engkau ya Nabi Allah Muhammad. Luar biasa. Ya Nabi Allah Muhammad, ini malam pengangkatan engkau dari Nabi Allah menjadi Rasulullah akan dilantik di atas tanpa satu makhluk pun berada di tempat itu kecuali engkau ya Nabi Allah Muhammad. Pengangkatan Nabi dari Nabi Allah menjadi Rasulullah tanggal 27 Rajab fil ufukil a'la, yang tinggi sekali, luar biasa. Dan ini malam perjalanan engkau penuh keberkahan. Barakna haulahu, dari Masjidil Haram Makkahil Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah SAW kalau mau menceritakan Isra panjang. Antum ini lagi lapar anak. Jadi disingkat saja. Bu, dengar atau enggak? Nanti jangan pulang minta doa sama Abdul Rahman. Isra itu Allah mengatakan linuriyahu min ayatina, pendek. Tetapi di sini Allah Taala menunjukkan kebesarannya, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersinggah seperti di Tursina, seperti di Madian, seperti di goanya Nabi Allah Sayyidatul Maryam, dan dari tempat-tempat yang bersejarah Allah Subhanahu wa taala mengembalikan seperti zaman itu untuk Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Dan malam itu ditambahkan pula bagaimana Allah cintanya sama Rasulullah. Daripada tafsir linuriyahu min ayatina, aku akan paparkan sedikit aja tentang perjalanan Isra. Tahu sedikitnya Allah ngomong apa? Rasulullah ditunjukkan azab-azab di yaumil qiyamah. Siapa ini? Kata Rasulullah, ya Jibril, manhum? Hadza bin ummatuk, dari umatmu, supaya engkau besok di yaumil qiyamah tidak kaget, tidak. Bagaimana Rasulullah itu cinta sama umatnya? Allah tahu, ditunjukkan sedini mungkin. Di situ ditunjukkan wanita lidahnya panjang, lidahnya ada. Lidahnya kenapa? Suka ngomongin orang. Tobat. Itu lidahnya itu sampai 10 meter. Icip-icip sama manusia di yaumil qiyamah. Mati di tempat, dihidupkan lagi. Sampai Rasulullah melihat, man hiya ya Jibril, siapa ini? Ini orang suka membicarakan hal orang lain, tetangga-tetangganya. Rasulullah jalan lagi, melihat lelaki di tangannya itu ada besi, dipukulkan ke kepalanya sampai hancur sendiri, mati dihidupkan. Rasulullah heran, dipukulkan ke kepala. Siapa ini ya Jibril? Ini umatmu malas untuk melaksanakan sholat, sibuk di kantor, banyak alasannya. Hati-hati, nanti besok mudah-mudahan kita nggak sampai gitu ya, insya Allah. Jalan lagi Rasulullah melihat wanita. Na'udzubillah. Di sini Rasulullah mengeluarkan air mata. Rambutnya dijemut, ditarik ini wanita. Setelah itu diangkat oleh malaikat, ditaruh api jahanam, meledak, mati, hidupkan lagi. Di sini Rasulullah mengatakan, man hiya ya Jibril. Ini bagian daripada umatmu ya Nabi Allah Muhammad. Bila dia keluar gak pakai jilbab, bila dia keluar tidak pakai busana muslim, busananya syariatillah, lalu membawa fitnah di kampungnya dengan kecantikan dan rambutnya. Di sini Allah digantung, ditaruh api jahanam di kepalanya. Banyak sudah. Mudah-mudahan gak lapar ya, tenang aja ini. Ini belum Mi'raj.
Sampai Rasulullah SAW, panjang sudah. Sampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, buruknya itu diparkir. Rasulullah masuk. Waktu masuk Rasulullah di Masjidil Aqsa, beruluk salam, Assalamualaikum ya sa'iril anbiya wal mursalin. Itu jawabannya seperti petir. Wah, kaget. Ada apa? Ternyata di Masjidil Aqsa itu malam dikumpulkan oleh Allah 124.000 para anbiya menunggu Rasulullah. Semuanya kumpul. Dan Nabi Muhammad SAW diminta untuk menjadi imam. Akhlaknya Nabi ini nggak ada, luar biasa. Taqaddam ya Nabi Allah Muhammad, sehingga dideketin sama Jibril. Ya Nabi Allah, perintah Allah, anda menjadi imam. Besok yaumil qiyamah Rasulullah imam. Seluruh nabi semuanya akan membawa umatnya mencari Rasulullah. Kenapa Rasulullah pada yaumil qiyamah diberi liwa'il hamd, tongkat bendera? Untuk apa itu bendera yang dipegang oleh Rasulullah? Agar seluruh manusia awal sampai akhir tahu di mana tempatnya Rasulullah. Syafi'il muslimin, Rasulullah akan membantu kita. Allahumma shalli wa sallim. Setelah itu Rasulullah naik ke atas, ayatnya panjang. Saya mau bacakan aja supaya barokah. Surat An-Najm. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma wawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma syaghala basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Itu perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa sampai ke Al-A'la paling tinggi. Setiap Rasulullah masuk di salah satu langitnya Allah, di situ ada makomnya para nabi-nabi dan para malaikat. Pada malam itu semuanya antusias kepada Nabi, pengen dekat kepada Rasulullah. Sampai begitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di 7 tanya Rasulullah, tempat apa ini ya Jibril? Hadza Sidratil Muntaha. Artinya Sidratil Muntaha tapal batas. Hanya engkau seorang ya Nabi Allah Muhammad naik ke atas, ditunggu oleh Allah. Ya Jibril, enta min Makkah sampai kemari bersama aku, sampai masuk ke langitnya Allah bersama aku. Kenapa di sini engkau tinggalkan aku ya Jibril? Apa kata Sayyidina Jibril? Ya Nabi Allah Muhammad, kalau aku melangkah saja sayapku akan terbakar, kecuali engkau ya Nabi Allah Muhammad. Lalu Sayyidina Jibril rukuk dan sujud, bangun, berubah itu badan tinggi luar biasa. Imam Jalalain di dalam tafsirnya, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha, sayapnya Jibril satu saja dibentangkan bisa nutup dunia, yang satu enggak. Bagaimana ciptanya Allah yang luar biasa. Lalu Rasulullah naik ke Baitul Ma'mur. Ada apa di Baitul Ma'mur?
Di situ ada Lauhul Mahfuz. Lauhul Mahfuz itu manajemennya Allah. Kalau seorang istri sedang hamil 4 bulan, lalu ditiupkan atas perintah Allah, malaikat menurunkan kejadiannya, di situ Allah menulis di Lauhul Mahfuz, Fulan bin Fulan, anaknya. Kita ini belum menghirup udara, Allah sudah membagi-bagi rezeki kita, umur kita. Di situ Baitul Ma'mur. Sehingga Rasulullah yasma' dakatil galam. Kolam itu berdetak-detak Rasulullah. Dan bagaimana manajemen Allah? Sampai ke Raf-Rafah di atas. Waktu di atas Rasulullah Rahman langsung sujud. Terus tidak mengucapkan At-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatu lillah. Dijawab oleh Allah, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dini Rasulullah nunduk, terus tangannya ditarik di sini dengan penuh hormat kepada Allah. Assalamu alayna wa ala ibadillahis. Bersalam Rasulullah, dan betapa cintanya Rasulullah itu kepada kita. Mau tahu cintanya kepada kita? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Seluruh umat Muhammad yang mukmin kepada Allah, yang mukminah mendapatkan shareholder, mendapatkan saham atas salamnya Rasulullah kepada Gusti Allah Jalla Jalaluh. Wa alayna wa ala ibadillahis salihin. Begitu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kumi wa taqaddumi ya habibi. Berdirilah, majulah. Rasulullah mau melepas rompanya, kata Allah jangan. Lalu Rasulullah bertanya, Akhi Musa, di Bukit Tursina, bukan di tempatmu yang tinggi ini, di Bukit Tursina kamu perintahkan suruh melepaskan rompa. Fa innahu karimi. Anta ya Muhammad habibi, sallu ala nabiyyukum Muhammad. Ini pernyataannya Allah. Allahumma shalli wa sallim alaika. Sambil membungkuk dekat, fakana qaba qausaini au adna. Antara Allah dan Habibu jangan seperti panah dan busur. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Aku wahyukan kepada kekasih Muhammad tentang sholat lima waktu. Ini ringkasnya. Mari kita kembali ke Mekah. Waktu Rasulullah, ini antum harus tahu. Waktu Rasulullah di Mekah belum berangkat, dibantu oleh Mikail, Jibril dan Mikail. Diserang di kota Mekah, diserang di Ka'batul Musyarrafah, dibuka dadanya. Untuk apa Rasulullah? Diam. Untuk apa dadanya Rasulullah dibuka? Untuk apa? Bahkan ulama-ulama mengatakan dicuci dadanya Nabi. Salah, Nabi itu bersih, suci. Kalau ada yang mengatakan dikumbah, dicuci dengan air Zam-Zam, ini nggak masuk di akal. Rasulullah ini suci, dan Rasulullah itu sebelum wujudnya diciptakan oleh Allah dari nurnya Allah. Sayyidina Muhammad betul dibuka dadanya, tapi bukan dicuci. Tahukah antum? Saya kadang-kadang heran sama ulama, apalagi yang nulis. Subhanallah, betul dibuka, tapi bukan dibersihkan. Ditambah salah satu yang hebat di dalam kitab-kitab maulid, Syamsul Duror yang tadi kita baca, itu diketengahkan. Wa ma akhrajuhu min qalbi ada walakinnahu zaduhu tufran ala turi. Enggak dikeluarkan macam-macam dari jawaban Nabi Muhammad. Enggak dikeluarkan macam-macam. Beliau ini sudah bersih, dimasukkan ilmu Allah. Khusus ini ilmu. Ini ilmu enggak bakal datang lagi kecuali Nabi Muhammad. Kenapa? Itu malam diberikan ilmu, dimasukkan ilmu. Antum harus tahu,
Ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ini sama seperti kalian manusia. Yang tidak sama, aku ini menerima daripada wahyu. Rasulullah akan berjalan di atas dengan kecepatan. Bagaimana? Rasulullah nggak pakai jaket, nggak pakai helm, di atas. Ini mesti dengan ilmu Allah. Karena Rasulullah bukan mimpi. Jasad wa ruh Nabi Muhammad. Dan sampai ke roh ini belum pernah terjadi. Itu malam dimasukkan ilmu khususnya dari Allah. Bukan dicuci. Rasulullah itu sudah suci. Dan dalam perihidup Rasulullah itu 3 kali Rasulullah dibuka. Yang terakhir itu di Masjidil Haram Mekah. Itulah yang dimasukkan ilmu khusus. Alhamdulillah. Sekarang yang terakhir saya mau menyampaikan di mana Isra dan Mi'raj ini luar biasa, menyangkut segala hal. Dan pengangkatan Nabi dari Nabi Allah menjadi Rasulullah itu di atas ufukil a'la, tumadana fatadana. Sehingga ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Dan Rasulullah SAW bukan pergi Isra Mi'raj jalan-jalan. Ada kayak ngomong, Nabi mabur. Berarti bahasa Jawanya mabur, terbang. Masjid enggak, bur. Bingung nih orang edan. Pulangnya bawa oleh-oleh. Isyada. Oleh-oleh. Diangkat. Tak ngerti saya. Ulama lagi. Sudah lah mau bilang apa. Dan Rasulullah SAW sebelum berangkat ujiannya, kalau orang biasa nggak. Pertama, kecintaannya. Ummul Mukminin Khadijatul Kubra meninggal. Kedua, murabbi yang menjaga Rasulullah dari kecil sampai dewasa, Sayyidina Abu Thalib bin Abdul Muttalib. Dua orang meninggal. Tiap hari Rasulullah diganggu. Akhirnya Rasulullah mau dakwah ke Taif jalan kaki. Taif ini kurang lebih ya 5 gunung-gunung supaya gak dibunuh sama orang. Orang nggak bisa jalan. Sampai di Taif malah diusir, dilemparin batu. Ujiannya luar biasa. Pernah Rasulullah sudah, kalau saya mau cerita ujiannya lagi. Ini klimaks. Disinilah Rasulullah mendapatkan pengangkatan mutlak dari Allah. Imamil Anbiya wal Mursalin, dan mendapatkan dari Allah SWT, yakni garanti dari Allah ya, untuk umatnya, yang umatnya sembahyang, yang umatnya nggak sembahyang nggak dilihat oleh Rasulullah. Jadi sampai sembahyang, insya Allah bisa bertemu dengan Rasulullah. Yaitu ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, di mana Isra dan Mi'raj ini tauhid, akidahnya tauhid. Jangan meremehkan, inilah tauhid. Sampai Allah menceritakan 2 surat tentang Isra dan Mi'raj. Dan Rasulullah SAW setelah mendapatkan 5 waktu, disitulah baru mulai Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, ini malam kita semoga dicatat oleh Allah. Amin. Sebagaimana Rasulullah waktu sujud di hadapan Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Rasulullah doain kita, mudah-mudahan antum yang hadir malam ini mendapatkan barokah dan rahmat dari Allah. Atas salamnya Nabi Muhammad fi amamillah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Disampaikan mudah-mudahan kita menjadi hambanya Allah yang mukmin, mukminah. Insya Allah ini yang bisa saya sampaikan, dan mudah-mudahan yang belum mengadakan Isra Mi'raj bikin Isra Mi'raj. Nggak usah maksa, ini syiar dan ini bagian tauhid dan akidah daripada tentang Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu
tahukah antum di depan seluruh jamaah Ansarul Muhajirin, suatu saat Rasulullah mengatakan kepada mereka, ini hadis mutawatir. Bahkan sebagian para a'imah ahli bait mencatat ini hadis. Luar biasa ini hadis. Ditunjukkan siapa ini aku, utusannya Allah. Apa hadisnya? Ana awalin nasi khurujan idza bu'ithu. Ana khatibuhum idza wafadu. Ana ubashiruhum fa innahu yasifu. Waliwa ilhamdi yawma idzin biyadi. Ana waladi Adam ala rabbi wala fakhr. Apa kata Nabi? Aku ini besok pertama-tama dibangunkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Di sampingku Sayyidina Jibril. Aku tanya kepada Jibril, mahadzal yaum ya Jibril, hari apa ini? Ini hari yaumil qiyamah. Rasulullah dekati Jibril, aina ummati ya Jibril. Dipikir itu kita, aina ummati ya Jibril. Sehingga Jibril ngomong, ana khatibuhum idza wafadu. Aku yang membela umatku besok di yaumil qiyamah. Aku mintakan sama Allah, hei ashabi, hei ummati, kata Nabi, kalau kau nggak dapatkan aku di tempat mizan, di tempat hisab, nggak mendapatkan aku di tempat hisab, aku di Shiratal Mustaqim. Setiap manusia lewat di situ. Bila aku melihat umatku melalui Shiratal Mustaqim, aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Nabi Muhammad. Siarkan mahabbatillah wa mahabbatir Rasulillah. Sudah Pak, jangan nunggu. Kalau dapat komisi gue mau bikin ini. Jangan nunggu komisi, walaupun air supaya dapat barokah. Alhamdulillah, saya cukup panjang, saya pikirkannya mau sedikit. Saya mau membaca. Saya ada membawa istikharah yang simpel. Karena negara ini kelihatannya tambah hari tambah kurang pas, tambah hari tambah bengek. Tahu bengek? Ini negara ini bingung, dokternya pun bingung. Mau diapain ini? Tadi Islam disudut-sudutkan, ulama dicecer terus. Lalu keberkahan ini negara yang saya lihat sudah diambil oleh Allah. Dari mulai haknya umat Islam, dana amanat umat, sampai ini hari janjinya mau dikembalikan, nggak dikembalikan. 32 triliun punyanya jamaah haji yang dari zaman Soeharto sampai kemarin dikumpulin, sudah penuh. Si genduk itu datang, Sri Mulyani, asyik. Akhirnya berantakan karena itu uang halal. Sayangnya mereka itu nggak mengerti hal-hal begitu. Balik. Dan kedua di sana sini gempa, bencana dan lain sebagainya. Saya minta izin sama para habaib 5 menit kita doa bersama, minta sama Allah. Aiqantu annaka muhsinun wa hadu fagharaqtu babak wa huwa ni'mal babu. Kita akan mengetok pintunya Allah agar Allah membuka kita supaya doa-doa kita diselamatkan agar negara kita aman, sentosa, sejahtera, dihancurkan oleh Allah yang hianat tentang bangsa ini. Ya Allah, dan ini negara Nusantara ini yang paling banyak Islam, yang paling banyak turunan Nabi di dunia ini di Nusantara ini. Insya Allah kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan dikabulkan. Al-Fatihah ala ma nawaina fi hadis sa'ah iftah alaina babir rahmah wal karamah bijahi nabi wa bihaqqi nabi. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allahumma nas'aluka min kulli khairin khazainuhu biyadik wa na'udzu bika min kulli syarrin khazainuhu biyadik wa nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannati wan najata minan nar wa jami'il muslimin min amrin an taj'alahu aqibatu rusda wa nas'aluka Allahumma an taqsimu lana min khasyatik ma taqulu bi bainana wa baina ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين يا الله ومن اليقين يا الله ومن اليقين يا الله ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا ونجعله الوارث منا ونجعله ثارنا على من ظلمنا فانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. Bersama-sama 3 kali. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Karim ya Karimu ya Witru ya Akramu ya Ahadu ya Samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad ya man athara jamil wa satara al-ghabir ya man la yu'akhidhu bil jarira wa la ya'tiku sitra ya azim al-afwi ya Allah ya azim al-afwi ya hasan التجاوز يا كاشف البلاء يا عظيم الرجاء يا أون الضعفاء يا منقذ الغرق يا منجي الهلك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مثل أنت الذي سجد لك سواد الليل ونور النهار يا الله saat ini kami memohon kepada Engkau ya Rabbana, saat ini yang maha perkasa ya Allah, yang maha kuat ya Allah, yang menentukan nasib dari hamba-Mu ya Allah, saat ini mohon ya Allah, kabulkan ya Allah, selamatkan ini negara ya Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Angkatlah derajat ya Allah umat
umat Sayyidina Muhammad, umat Habibika ya Allah. Menangkanlah Islam ya Allah di segala sektor, dari Sabang sampai Merauke. Angkatlah derajat umat kekasihmu Muhammad ya Allah. Kepada siapa kami harus mengeluh, kepada siapa kami harus minta, kecuali kepada Engkau ya Allah. Engkau lah yang menentukan segala-galanya ya Allah. Ya Rahman dunia ya Allah, hentikan turun ya Allah bencana-bencana ya Allah. Kesian hamba-hambamu ya Allah, yang mereka di pedalaman ya Allah, tak mengerti apa yang mereka harus lakukan saat ini. Kesempatan indah bihaji Sayyidina Muhammad, bijahi Isra wal Mi'raj Sayyidina Muhammad ya Allah. Istajib da'watana, menangkanlah Islam ya Allah. Hancurkanlah ya Allah musuh-musuh Islam, hancurkanlah ya Allah musuh-musuh Islam. Engkau maha tahu ya Allah, ini negara merdeka dengan darah perjuangan para ulama-ulama, perjuangan para santri-santri. Mereka menaruh dirinya agar apa? Agar Islam tetap di Nusantara. Mereka ibadah dengan tenang di daerah Nusantara dan buldanil muslimina amma. Ya Allah, tunjukkanlah kebesaran-Mu ya Allah. Sekarang sudah membawa fitnah ya Allah. Quran di negara-negara kafir dibakar. Tunjukkanlah ya Allah kekuatan ya Allah. Hancurkan mereka ya Allah. Inilah jangan dari mereka kita mendapatkan imbas bencana kepada diri kita ya Allah. Bihaqqil Quran wa bijahi lisan Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammad, istajib da'watana ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya akramal akramin wa ya ajwadal ajwadin wa ya asra'al hasibin fa ya rabban nasi wal makhluqin fa ya rabbal alamin. Bihaqqil Qur'anil azim ala lisan Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadil Amin wa ala ahli baitit tayyibin tahirin wa ashabihil mujahidin thumma tabi'ina tabi'in ulama'il amilin wa masyayikhina mutahaqqiqin ahli dzikr wa tauhid wa din thumma tabi'ina tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin bil qabul. بحق النبي الفاتحة.